Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Para jamaah subuh Masjid Al-Hidayah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah menerima ibadah salat subuh berjamaah kita tadi, dan Allah menjaga agar amalan-amalan kita setelah salat subuh ini sebagai amalan yang diterima. Ya, tentu kita semuanya yang hadir di sini yang senantiasa mengamalkan amalan soleh, tidak mungkin tidak bahwa amal yang kalian dan saya lakukan pasti berharap dibalas. Adakah di antara bapak-bapak sholat subuh pagi-pagi jam 4:16 ya tanpa berharap sesuatu? Saya yakin nggak ada. Semua kita mengerjakan sholat di masjid atau para ibu di rumah bangun dini hari untuk mendapatkan balasan di sisi Allah. Dan ternyata balasan di sisi Allah tersebut hanya bisa kita dapati pertama kita berdoa agar amal tersebut diterima. Sebab sosok yang paling mulia di muka bumi yang nanti akan memberikan kita syafaat, yang pertama kali mengetuk pintu surga, membukakan buat umat ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap subuh beliau berdoa dengan doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ninggalin doa ini di setiap ba'da subuh, berharap Allah menerima amal beliau. Apakah Allah tidak menerima amal beliau, Pak? Allah menerima amal beliau. Ya tidak. Semua amal-amal beliau diterima. Beliau dijamin surga. Tapi beliau setiap hari baca doa itu. Maka kita yang tidak ada jaminan diterima oleh Allah amalnya, wajib mengamalkan apa yang diamalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penuhi syarat diterimanya amal, yaitu memenuhi hak Allah saat kita beribadah. Apa itu? Jangan berbuat syirik saat beribadah kepada Allah. Sudah kita bahas syirkul akbar pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita masuk syirkul asghar. Ya, syirik besar dan syirik kecil. Jangan berbuat syirik saat beribadah kepada Allah. Semoga kita dilindungi dari syirik besar. Itu syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sekalipun dia masih sholat, puasa, zakat. Saat dia berbuat syirik besar, maka Allah telah keluarkan dia dari millatul Islam. Ya, itu syirik besar. Dan syirik besar menghapus seluruh amal. Amal itu laksana akar dan batang dari sebuah pohon. Adapun ranting, dahan, daun, buah itu terjadi karena ada batang yang besar. Itulah amal. Pahala ranting-rantingnya, buah dahannya, itu pahala. Terjadi apabila tidak ada batang, terdapat dahan, ranting, buah, terjadi. Jika Allah hapuskan batangnya, tidak terdapat buah, tidak akan terjadi ranting, bunga dan lain-lain. Jadi kalau Allah hapus amal, nggak ada pahala sama sekali. Pokoknya dihapuskan oleh Allah. Nah, syirik besar menghapus pokok asas dari agama. Maka kata Allah, fa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan syirik besar, maka aku haramkan baginya surga. Ya, kalau syirik besar menghapus seluruh amal.
ya, yang ada di dunia amalnya dihapus, ya nggak sampai naik ke atas pahalanya. Adapun syirik kecil yang dihapus oleh Allah, amal yang disertai syirik kecil saja. Kalau syirik besar, seluruh amal yang telah dia himpun hapus semua. Berfirman Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kata Allah kepada Nabi yang mulia, kalau kamu Muhammad berbuat syirik, aku hapus seluruh amal-amal. Kepada siapa Allah berbicara itu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang derajatnya tinggi di sisi Allah, yaitu para nabi dan rasul, nggak boleh berbuat syirik. Apalagi kita. Kalau mereka berbuat syirik, Allah hapus seluruh kebaikan mereka dan Allah keluarkan dari millatul Islam. Tapi kalau bertobat, Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Tapi Allah maafkan dosa di bawah kesyirikan. Jangan coba-coba berbuat syirik kepada Allah, terutama syirik besar. Apa itu syirik besar? Minta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk. Sudah saya sampaikan kepada antum semua bahwa bedakan antara berdoa dengan minta doa. Boleh nggak saya minta doa Pak Nur Hamid? Boleh. Pak Nur Hamid, doakan saya dong. Besok saya pengen ini nih, ada acara, bantu ya berdoa ya. Boleh? Boleh. Tapi kalau saya bilang, Pak Nur Hamid, saya berdoa kepada Anda, lancarkan usaha saya. Boleh? Itu yang disebut syirkul akbar. Jadi bedakan antara berdoa dengan minta doa. Nah, syirik kecil tidak menghapus semua amal, tetapi dia menghapus amal yang disertai dengan syirik kecil. Ya, pada pertemuan yang lalu terakhir pada ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Kemudian penulis kitab menjawab, asyirkul asghar huwa ar-riya. Syirik kecil itu riya, bukan nama orang. Riya, ro'a, ingin dilihat. Apa sih mereka, Pak? Kenapa orang yang riya itu disebut oleh Allah atau nabinya sebagai orang yang melakukan syirik kecil? Karena definisi syirik adalah memalingkan ibadah yang tadinya mutlak milik Allah dipalingkan pula ke makhluk. Itu namanya syirik. Itu definisi syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau dia beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah, yang kita kenal dengan musyrik. Syirik menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, syirik kecil tadinya dia sembahkan ibadah itu untuk Allah. Awalnya Allahu Akbar, dia sholat sepi, dia mau baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, dia mau baca qul huwallahu ahad, gak jadi gara-gara datang 5 orang jadi makmum, dia panjangkan bacaannya. Paham di sini, Pak? Ada niat untuk dinilai oleh orang lain. Nah, ketika orang itu berdiri kemudian merubah niatnya yang tadinya untuk Allah semata, kemudian dia palingkan sedikit kepada selain Allah, maka masuklah racun riya ke dalamnya. Berarti riya itu adalah dia sebut Allah dalam hatinya, namun ia juga berharap perhatian makhluk. Nah, perbuatan yang diiri dengan riya kecil dihapus oleh Allah pahalanya. Demikian pula amal, karena syirik menghapus amal. Tapi tetap ditulis oleh malaikat, Pak, ya, bukan ketika dihapus oleh Allah kemudian nggak ada amal itu di Lauhul Mahfuz, ada, tapi nggak diberikan pahala. Nah, riya itu ingin dilihat. Kenapa dia ingin dilihat? Ingin mendapat penilaian dari makhluk, ingin ada pujian dari makhluk,
ingin ada balasan dari makhluk. Makanya Pak, gampang memahami tauhid, gampang memahami ikhlas, gampang. Ya, jadi ikhlas itu kita tidak butuh pujian. Kenapa Pak? Karena Allah zat yang menciptakan makhluk telah berfirman 14 abad yang silam, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Dia. Kenapa kita ngambil pujian itu? Jangan suka pengen dipuji. Itu perbuatan yang mengambil haknya Allah Jalla wa'ala. Kalian dan saya nggak dipuji nggak masalah, tapi dicela itu bagian kehidupan manusia. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan halu'a, hatinya condong dengan keluh kesah, kekurangan. Maka manusia tempat celaan. Walaupun kita nggak boleh mencela sesama kita, tapi apabila kita dicela, itulah manusia. Menang di Indonesia, di Islam nggak ada manusia super, Pak, nggak ada. Oleh super ada, manusia super nggak ada. Ya, manusia yang istimewa itu adalah manusia yang paling takwa di sisi Allah. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan bangsa-bangsa, suku-suku, Allah tidak katakan yang paling mulia adalah bangsa Arab, tidak. Yang paling mulia suku Jawa, tidak. Kata Allah, inna akramakum indallahi, yang paling takwa, yang paling mulia di sisinya. Dan manusia yang paling takwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan seluruh anbiya wal mursalin. Jadi kalau pengen takwa, ikuti Nabi SAW, Pak. Pasti takwa. Karena beliau orang yang paling takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada manusia yang paling takwa selain beliau. Anbiya wal mursalin. Makanya Allah muliakan beliau. Nanti para umat Nabi selain umat beliau mendatangi beliau, meminta syafaat kepada beliau. Kita bersyukur menjadi umat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Nabi berkata, apa dalilnya Pak bahwasanya riya itu enggak boleh? Firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau engkau berharap berjumpa dengan Rabbmu, yaitu engkau berharap ada pahala nanti di sisi Tuhanmu, maka kerjakan amal soleh. Falyamal 'amalan shalihan. Ini syarat yang pertama. Kerjakan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima. Enggak soleh, enggak diterima amal. Ini dalilnya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan Rabbmu saat engkau beribadah kepadanya. Anda sholat subuh, Pak. Karena Pak Burhan, Pak Bahar lupa jadi. Pak Burhan udah lewat. Pak Agus ngeliat, wah Pak Burhan udah lewat nih. Saya sholat subuh karena ngeliat Pak Burhan. Bukan lillahi ta'ala. Maka perbuatan orang yang beribadah ikut-ikutan dimasukkan sebagai perbuatan laisa lillah. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika." Itu dia Pak dalil bahwasanya ibadah tidak boleh disusupi oleh unsur-unsur syirik sekecil apapun. Jadi jangan butuh pujian, butuh perhatian manusia, karena Allah melarang kita supaya amal yang sudah kita himpun selama ini tidak hilang. Nabi bersabda, "Inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa diri kalian wahai para sahabatku adalah syirik asghar. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ma syirkul asghar?" Apa sih syirik kecil itu? Kata beliau, ar-riya. Apa Pak ciri riya? Kalau beramal sedih kalau nggak ada yang lihat, itu ciri riya. Kalau beramal sedih kalau nggak disebut oleh makhluk. Ya, nyumbang al-bidayah, semen, pasir dan lain-lain. Namanya nggak dicantumkan di mading, dia sedih. Amalannya riya. Buat apa dia beramal itu? Kalau dia ingin menunggu ucapan terima kasih, masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Insan. Catat Pak dalam
kepala antum, Al-Insan 89. Itu dalil tentang tidak bolehnya mengharap balasan baik ucapan terima kasih atau selain itu. Jadi kalau antum memberikan sesuatu orang lain kan mengucapkan terima kasih, sebodoh amat, jangan pikirin. Allah yang melarang kita. La yuridu jazaan wala syukur. Kami melakukan memberi makan kalian, memberi sedekah bagi kalian, tidak membutuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih. Itu Pak definisi ikhlas. Gak butuh perhatian makhluk. Ya. Kemudian kita masuk kepada syirik yang kedua. Dari syirik riya ini Pak, ya masuk dalam syirik kecil. Syirik kecil itu syirik kecil. Tapi jangan, saya lupa namanya. Siapa ini? Sampingnya Pak Burhan siapa? Pak Rifki. Supaya nggak nempel di tembok nyender bobo. Ya itu Pak, cinta saya kan tuh. Ya mengingatkan yang ngantuk-ngantuk silakan berwudu. Karena ada penuntut ilmu memperhatikan ilmu. Ya. Nah, Mas Rizky, syirik kecil tidak menghilangkan amal pokok. Yang dihilangkannya adalah cabang-cabangnya. Tapi walaupun kalimatnya syirik kecil, ya, dia lebih besar dari dosa besar. Minum khamr haram atau halal? Berdusta haram atau halal? Durhaka sama orang tua halal atau haram? Dosa kecil, dosa besar. Semua itu dosa besar, syirik kecil di atasnya. Jadi riya itu Pak, walaupun orang lain gak dirugikan, riya tetap lebih jelek dosanya dari dosa besar. Membunuh ada gak yang dirugikan Pak Burhan? Ada, yang dibunuh dan ahli warisnya, betul tidak? Tapi riya yang gak merugikan orang lain lebih jelek dari membunuh. Paham? Maka itu hak Allah yang diambil. Kalau hak manusia nanti Allah kisah nanti di Kontoro, tempat setelah Sirat. Ada Kontoroh namanya. Nanti itu Pak untuk urusan membunuh dan lain-lain di situ, kezaliman di situ. Tapi syirik nggak ada tempatnya kecuali Sirat, cemplungkan ke dalam neraka. Pluk, udah nggak ada lagi hisab. Perbuatan syirik ini karena yang diambil haknya Allah, bukan hak manusia. Apa kata Nabi yang mulia? Asyirk an taj'ala lillahi nida wa huwa khalaqak. Perbuatan syirik itu engkau jadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia yang menciptakanmu, yang membesarkanmu, yang memberikan rizki padamu. Kau malah beribadah kepada selain Dia. Pantas dong begitu. Kalau Allah murka kepada pelaku syirik, pantas Pak. Diberikan kehidupan oleh Allah Jalla wa Ala, malah tunduk, sujud, rukuk bukan kepada Allah. Kalau kita sebagai orang tua Pak, membesarkan anak-anak kita, ternyata anak kita begitu gaji pertama yang ditraktir temannya, kira-kira kita orang tua gimana Pak? Ini anak udah saya lahirin, gedein, susuin, ditraktir bukan orang tuanya. Pantas tidak anak yang seperti itu? Kan nggak pantas. Durhaka sama orang tua. Dibesarkan, dikasih sayangi oleh ibunya, dielus, dibelai, dibesarkan. Tapi begitu dipanggil, Rais, ngapain sih Mak? Orang lagi santai. Yang manggil ibunya. Maka Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata dengan dua huruf. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah kalau aja enggak boleh, apalagi tadi lagi Pak, lagi asik nih Pak, ngapain sih disuruh? Berapa huruf itu? Jadi Allah yang melarang kita berbuat durhaka. Ya kita aja enggak suka didurhakai. Allah didurhakai. Maka kemudian syirik yang kedua apa Pak? Syirik yang kedua adalah ditanya oleh Syekh, atau termasuk syirik yang kedua, wa min syirkil asghar qaulur rijal atau qaul rajul laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan bukan karenamu, aku enggak bisa jadi PNS nih. Gitu. Kalau bukan karena Allah dan Pak Burhan, saya enggak bisa hadir di sini. Ini syirik kecil. Di mana syiriknya, Mas Rizky? Dan sahih di kalimat dan. Kalau bukan karena Allah dan Pak Nur Hamid, saya nggak sukses menyamakan manusia dengan Allah dengan kalimat waw atau dan. Jadi nggak boleh Pak berkat
rahmat Allah dan berkat Anda, nggak boleh. Mesti ganti kalimatnya dengan tsumma. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, walakin qulu masya Allah tsumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak engkau. Cuman satu huruf Pak, waw saja, jadi syirik kecil. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Riya dan sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar, tapi sama porsi dengan riya. Kalau riya ingin dilihat, ingin didengar itu berarti ingin diperdengarkan amalnya kepada orang lain. Yang kedua itu berkata, kalau bukan karena Allah dan bukan karenamu, saya nggak berhasil. Ya, yang ketiga sekarang, hal yajuzul halifa bi ghairillah, boleh tidak bersumpah dengan selain nama Allah. La yajuzul halifu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain nama Allah. Demi Muhammad, nggak boleh. Nggak boleh Pak, demi Muhammad. Kalimat atau kata demi dalam bahasa Indonesia ada dua. Satu demi yang bermakna sumpah, halaf. Satu demi yang bermakna takkid, cinta. Demi engkau wahai istriku, aku akan membaca ini dengan suaraku yang terbaik. Ini cinta namanya, ya, bukan sumpah, ya. Jadi kalau sumpah demi engkau, ya ada niat sumpah di situ. Biasanya di Indonesia ada Al-Quran di atas, demi Allah. Jadi ada kata sumpah demi. Tapi ada juga demi yang bukan sumpah. Demi yang bukan sumpah tidak masuk dalam pembahasan akidah ini. Jadi yang dimaksud dengan demi yang sumpah adalah demi selain nama Allah, demi Muhammad, demi batu, demi gunung. Ya. Kemudian saya mengatakan la yajuzu halifu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain nama Allah. Qala ta'ala, karena Allah berfirman. Jadi kitab yang kita bahas ini Pak, ambillah akidahmu dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Firman. As-sunnati sahihah, dan sunnah yang sahih itu hadis. Itulah sumber hukum kita sebagai muslim. Jadi kalau antum itu jarang baca Quran, gak baca Quran, gak baca hadis, yang dibaca WhatsApp, media sosial, kita gak punya sumber nanti Pak. Jiwa kita kering. Ya, bacalah Al-Quran terjemahannya. Disitulah akidah sahih terdapat di dalamnya. Ya, kalau ada rezekinya beli tafsir. Ya. Kata saya di sini saya menurunkan dalil. Allah berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atun." Surat At-Taghabun. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "bala," bahkan, "wa rabbi," demi Tuhan. Gitu. Jadi hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Dan Allah memiliki nama. Berapa nama-nama Allah? Bang Rian. Kata siapa? Nama Allah tidak terhitung. Tidak boleh membatasi nama Allah dengan 99 nama. Hari ini saya akan membahas Asmaul Husna di Villa Pertiwi. Ya, Majelis Al-Hijrah. Kita akan kupas itu Asmaul. Jadi nama-nama Allah yang husna, yang 99 itu bukan batasan bagi nama-nama Allah. Hanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mengihsanya, barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Allah memiliki nama 99. Di situ tidak disebut Allah hanya, tidak menggunakan kalimat hanya. Allah memiliki nama 99. Barang siapa yang mengihsanya, dia masuk surga. Farais memiliki 2 nama misalnya. Apakah nggak ada nama lain bagi dia? Belum tentu. Ya, bahkan ada hadis yang lain yang Nabi mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan nama-nama yang Kau sembunyikan di sisimu di Lauhul Mahfuz." Paham? Ya, tapi 99 adalah bagian dari nama-nama Allah. Ya. Jadi kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi yang mulia agar mengatakan wa rabbi, dan demi Tuhanku. Dan Rabb itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Jadi Allah, alif lam lam ha, nama Allah.
Nama Allah yang lain Ar-Rabb. Kalau nama Allah Pak mesti dikasih alif lam mim depannya. Namanya alif lam mim ma'rifat. Harus. Allah diambil dari kata al-ilah, itu ma'bud yang disembah. Ya, jadi nggak boleh menamakan nama Allah dengan nama-nama yang tidak disebut di depannya alif lam. Jadi Ar-Rahman, Al-Aziz, apalagi As-Samad, ya, Al-Khaliq, Al-Bari, ya, itu nama-nama Allah. Dan untuk dipakai nama-nama Allah di nama kita nggak boleh dinamakan untuk manusia, mesti dikasih Abdu depannya. Abdu Ar-Rahman, jadi Abdur Rahman. Abdu Ar-Rahim, jadi Abdur Rahim. Abdu Al-Aziz, jadi begitu bisa ya. Nah, jadi Allah menyebut dirinya wa Rabbi, demi Tuhan. La tub'atsunna, kamu akan dibangkitkan. Jadi orang kafir Pak mengingkari hari kebangkitan. Kata Nabi, bala wa Rabbi la tub'atsunna. Kata Nabi, sungguh demi Tuhanku kalian akan dibangkitkan semuanya. Nabi bersumpah dengan nama Allah Rabb. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Ini dia Pak, larangan bersumpah dengan nama selain nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Para ulama mengatakan asyrak di sini syirik kecil, tetapi ada tetapinya Pak Ismail. Ya, Pak Pono, ada tetapinya. Barang siapa bersumpah dengan nama selain nama Allah, dia syirik kecil, tapi dia berkeyakinan nama itu diagungkan, masuklah dia ke dalam pelaku syirik besar. Saya pernah diskusi Pak dengan beberapa orang di Bogor. Ya, jadi saya diminta untuk mengadili perselisihan antara mereka. Jadi sekarang kalian sumpah saja demi Allah, kalau kalian nggak berdusta. Dia bilang demi Allah saya nggak dusta. Gitu. Lalu saya disenggol oleh orang lain. Coba dia bersumpah dengan nama seseorang. Saya baru ingat Pak, ada dalam bab akidah. Coba Anda bersumpah dengan nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak mau dia. Paham di sini? Paham? Kalau dia bersumpah demi Al-Qadir Jilani, dia gak berani atau dia mengucapkan kufur. Kenapa? Dia agungkan makhluk melebihi Allah Jalla wa'ala. Jadi gak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian dia meyakini itu lebih agung daripada sumpah demi Allah Jalla. Paham sih? Alhamdulillah. Jadi nggak boleh bersumpah dengan nama selain nama Allah. Yang kedua, tidak boleh bersumpah dengan nama Allah direndeng dengan nama Nabi yang mulia sesuatu. Demi Allah dan Rasulnya. Sering tidak mendengar orang bersumpah dengan kalimat ini. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Haram bersumpah dengan seperti ini. Masuk ke dalamnya syirik kecil. Kenapa? Allah digandengkan dengan makhluk. Jadi yang benar gimana sumpah? Kalau sumpah yang benar gimana? Demi Allah sudah cukup. Kenapa kita mesti menggandeng makhluk dengan Allah untuk perkara yang tidak boleh digandengkan makhluk kepada Allah? Tapi kalau antum ingin berdoa kepada Allah dengan doa masalah, antum menghadap kiblat, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Antum menggandeng pujian dengan salawat, ada perintahnya. Tapi mengandeng Allah dengan makhluk yang tidak ada perintahnya dilarang dalam Islam. Apa sih Pak Darmawan arti Islam itu? Islam apa artinya Pak Darmawan? Salim. Apa itu? Selamat. Maka orang yang memeluk Islam selamat. Apa yang diselamatkan oleh Islam? Akidahnya, keyakinannya selamat dia. Maka orang Islam itu harus tunduk dengan apa yang dibawa oleh Islam. Al-Quran dan hadis berkata demikian, sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab, datang kepada mereka Taurat, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami enggak mau taat.
Kita bukan mereka. Mari kita kembalikan fitrah yang lurus ini. Al-Quran dan hadis sahih itulah sumber kehidupan kita. Yang disebut oleh Allah dan Rasulnya kita amalkan. Yang tidak disebut jangan diamalkan. Kan syariat ini sudah sempurna. Allah berfirman 14 abad yang silam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan engkau Muhammad bagimu agama. Aku cukupkan nikmatku atas kamu. Aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Kemudian turun surat An-Nasr, meninggal beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semua amal-amal soleh sudah beliau amalkan, diajarkan. Kata Abu Dzar, tidaklah Nabi meninggalkan kami kecuali burung yang mengepakkan sayapnya diajarkan ilmunya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian mengajarkan bagaimana cara mengajarkan segala sesuatu? Bala, bahkan kami duduk di kamar mandi diajarkan oleh beliau. Antum kalau BA kan diajarkan kan? Nggak boleh basuh dengan tangan kanan, diajarkan oleh beliau. WC kaum muslimin nggak ada yang menghadap kiblat, betul tidak? Ajaran siapa? Yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lengkap semua, apalagi ngurusin negara diajarin oleh beliau. Yang kecil-kecil diurusin, apalagi yang besar. Maka cukupkan dengan apa yang didatangkan Allah kepada kita dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersumpah demi Allah dan Rasulnya karena dilarang. Kalau demi Muhammad aja nggak boleh, ya demi Allah dan Rasulnya menggandeng Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu. Dan memang tidak boleh Pak menggandeng, karena sumpah itu ibadah sebagaimana doa. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk bab syirkul asghar, yang pertama riya dan sum'ah, yang kedua berkata kalau bukan karena Allah dan Anda, yang ketiga bersumpah dengan nama selain nama Allah, ya, atau menggandeng nama Allah dengan nama selain Allah. Ada satu lagi, cuma tidak masuk dalam pembahasan kitab ini. Syirik kecil adalah memakai jimat yang diyakini bukan jimat itu yang memberikan manfaat. Saya pakai ini tetap saya yakin Allah yang ngasih. Ya, ini hanya syariat. Nah, ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil, Pak Rais? Kenapa orang yang pakai jimat tapi dia mengatakan ini sih saya syariat saja, ya tetap saya minta sama Allah. Kenapa disebut syirik kecil? Sama seperti riya, sama seperti sumpah. Dia menggandeng yang Allah nggak sebutkan sebagai syariat ditetapkan oleh sebagai syariat. Jadi Allah melarang kita bikin syariat yang baru. Berkata Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Man istasana faqad syara." Barang siapa yang menganggap suatu amalan itu baik dalam Islam, sungguh dia telah berbuat syariat yang baru. Kenapa demikian? Karena syariat ini sudah sempurna sejak diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan begini, Pak, tapi kan ini baik. Kalau baik, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ajarkan kepada kita? Berarti orang yang menganggap setelah Nabi wafat masih ada kebaikan, sementara dulu Nabi tidak ajarkan kepada kita, konsekuensinya sebagaimana perkataan Imam Malik. Barang siapa yang menganggap bahwasanya ada amalan yang pada hari ini dianggap baik, tapi di zaman Nabi nggak dianggap baik, dia telah menganggap khana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menganggap Rasulullah berakhir jelas. Konsekuensinya beliau sudah diwafatkan oleh Allah dengan disempurnakannya semua syariat. Tapi kemudian kita katakan, enggak lah, bisa aja belum diamalkan oleh beliau. Enggak mungkin, Pak. Berarti Nabi berkhianat terhadap risalah. Haram mengatakan bahwa Nabi enggak mengajarkan semua syariat Islam. Haram, enggak boleh. Ucapan kekufuran. Allah wafatkan beliau setelah semua syariat Islam diturunkan oleh Allah lengkap, sempurna, tidak ada kekurangannya, dan wafatlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, untuk apa Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir?
Betul tidak? Kenapa beliau disebut khataman nabiyyin? Siapa yang tahu? Pawan. Kenapa Allah menyebut beliau khataman nabiyyin? Penutup para nabi. Kenapa? Karena dia sebagai penerus yang disampaikan oleh Allah. Betul, tapi kenapa Allah menyebutnya dia sebagai penutup para nabi dan rasul? Kenapa? Apakah min nabiyyin gitu? Iya, apa maksudnya khataman nabiyyin? Penutupnya para nabi. Sudah ada surat ayat 3 itu mengatakan telah kusempurnakan agama dan iman. Betul. Berarti Nabi menutup semua syariat yang datang. Tidak ada lagi kenabian selain kenabian beliau. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelah aku. Tidak ada lagi syariat yang akan turun, enggak ada lagi. Paham di sini? Beliau disebut khataman nabiyyin karena enggak ada lagi syariat yang diturunkan oleh Allah, tidak ada lagi. Habis syariat semua itu diturunkan oleh Allah saat Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menganggap baik pada hari ini yang beliau dulu enggak kerjakan, berkata Syafi'i rahimahullah, man istasana faqad syara'a. Barang siapa yang mengatakan ada perbuatan baik yang dahulu Nabi enggak mengatakan baik, yang enggak dikatakan baik atau yang dikerjakan sebagai baik kebaikan, hari ini disebut baik, kata Imam Syafi'i, sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Kenapa demikian? Karena Allah telah wafatkan Nabi dengan kesempurnaan syariat. Konsekuensinya, apabila ada orang yang menganggap syariat Islam enggak sempurna, berarti Allah juga enggak sempurna menyampaikannya kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu kan edukasi yang mudah dipahami. Betul enggak, Pak? Rukun Islam ada berapa? Pak Jenal? 5. Yakin kalian 5? Boleh enggak menguranginya? Menambahinya? Enggak bisa. Rukun Islam paten 5 sudah selesai. Nggak akan berubah itu sampai hari kiamat, sampai panas membara di muka bumi, terbakar seluruh dunia, nggak akan berubah rukun Islam. Betul tidak? Nah, itu dia. Islam sudah sempurna setelah diwafatkannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada perkara-perkara yang tidak boleh dijadikan syariat. Saya pakai jam tangan ini supaya ganteng, tapi kegantengan milik Allah, nggak boleh. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah bahwa jam tangan bisa membuat saya wibawa, nggak boleh. Mesti ada dalil wahyunya. Karena goib. Dari mana jam tangan bisa membuat saya ganteng? Dari mana? Mesti ada wahyunya. Kalau nggak ada wahyunya, ada jurnal ilmiahnya. Dicek oleh perusahaan. Oh, ternyata jam yang begini bisa membuat kulit-kulit menjadi cerah. Oke, saya terima. Logis, ya tidak? Tapi kalau nggak ada jurnal ilmiahnya, mesti didukung wahyu. Nggak ada wahyunya, tolaklah semua hal itu. Jadi orang Islam itu, Pak, badannya nggak ada apa-apanya kecuali takut. Jadi antum kemana-mana nggak usah takut nggak ganteng. Orang Muslim itu ganteng semua ya, Pak ya. Ya tidak. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman beramal soleh, kata Allah, sebaik-baik makhluk. Adapun kata Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrun. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, yang berbuat kesyirikan, walaupun badan mereka besar, ganteng, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi nggak ada orang Islam yang jelek, nggak ada. Jadi jangan tersinggung kalau dibilang ente nggak ganteng. Aneh nggak ganteng nggak apa-apa, karena sebaik-baik makhluk. Yang ngomong siapa, Pak? Sebaik-baik makhluk, Rabb yang menciptakan Anda dan saya. Kita nggak usah cari obat-obat ganteng, Pak. Iya nggak, Pak Rizky? Udah nikah, Mas Rizky? Nah, kan? Karena kegantengannya dia menikah dengan orang lain. Nah, orang yang nggak ganteng juga punya keturunan. Iya tidak? Kita masuk ke bab berikutnya. Ya, Pak Budi masih bisa. Yang bab berikutnya kita masuk adalah at-tawassulu wa talabu syafa'ah. Bertawasul dan meminta syafaat. Apa sih tawassul, Pak Rais? Tawassul itu apa? Tawassul. Tawassul dari kata wasilah. Ya, tawassul adalah perbuatan melakukan sesuatu dengan perantara. Maksudnya apa tawassul secara istilah syariat? Meminta pertolongan Allah atau berdoa kepada Allah dengan perantara. Namanya tawassul. Ya, tawassul itu amalan yang tinggi dalam Islam.
Ya, bahkan Nabi SAW mengajarkan kita bertawassul. Tapi umat ini ada yang membuat tawassul mereka di luar dari apa yang Nabi SAW bertawassul. Maka mari kita bahas. Ditanya oleh masyarakat, bimada tawassulu ilallah? Bagaimana cara kita bertawassul kepada Allah? Ya, bagaimana kita meminta kepada Allah itu dengan perantara? Ingat jamaah sekalian, sudah kita bahas pada pertemuan yang awal-awal bahwa Allah memiliki sifat. Betul tidak Bang Rian? Apa sifat Allah diantaranya? Sifat Allah, bukan nama Allah, sifat Allah. Sifat Allah, yang gampang saja yang antum tahu. Sifat. Oh? Ya, Allah bersemayam. Sifat, ya kan? Allah melihat, Allah mendengar. Ya tidak Pak? Allah menciptakan, kan sifat Allah. Allah marah, ya, Allah menyukai, Allah ridha, itu namanya sifat. Nah, semua sifat-sifat Allah tidak boleh disamakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama di diri Allah dengan di diri makhluknya sekecil apapun. Lalu Allah bantah dengan ayat yang sudah kalian hafal. Walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang setara sedikit pun dengan Allah Jalla wa ala. Jadi Allah memiliki sifat, ya, sifat Allah ini agung, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Nah, tawassul adalah memberikan kepada Allah hak. Jadi kita minta kepada Allah dengan perantara. Tapi ketika kita menyebut perantara, jangan sifati perantara itu untuk Allah dan makhluk. Contoh Pak, saya sungguh sedih Pak kalau mengatakan, ada orang mengatakan begini, kita berdoa kepada Allah itu mesti dengan perantara. Buktinya kalau mau bertemu dengan presiden kita butuh perantara. Ini nggak boleh menyamakan sifat-sifat agung yang ada di diri Allah dengan sifat makhluk. Allah nggak butuh perantara apabila antum dan saya ingin berdoa. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh saya kalau Pak Rais ingin berdoa manggil, Ustaz tolong dong saya pengen berdoa Ustaz. Ustaz datang ke rumah saya. Antum angkat tangan menghadap kiblat, itulah realisasi dari ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu langsung kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah yang memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepadanya. Tentu dengan adab. Kalau doanya masalah, tentu dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memulai doa dengan pujian, bersolawat, isi doa tutup dengan solawat, tutup dengan pujian. Itu adab dengan masalah. Tapi kalau antum berdoa bukan doa masalah, doa ibadah. Pak siapa nih Pak yang depan saya nih? Pak siapa? Biar kenal. Sofyan Pak. Pak Sofyan. Kalau Pak Sofyan kalau misalnya ada hujan datang, Pak Sofyan hafal doa hujan? Belum ya? Doanya gini Pak, Allahumma shoyiban nafi'an. Ya Allah berikan aku hujan yang bermanfaat. Antum nggak perlu madhab kiblat, baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah nggak perlu, langsung saja Allahumma shoyiban. Nah, ini namanya doa ibadah. Jadi Allah ajarkan doa-doa itu, baik yang ibadah maupun yang masalah. Asalkan jangan disifati dengan sifat-sifat makhluk. Jadi nggak boleh kita katakan kalau bertemu DKM saya mesti pakai wakilnya. Nggak perlu, ketemu Allah itu buka pintu, assalamualaikum, Allahumma tafli abwaba rahmatik, pakai kaki kanan, sholat 2 rakaat. Nggak perlu orang-orang. Jadi jangan samakan perantara di sini seperti perantara manusia. Jadi tawassul itu kata Syekh di sini, bertawassul kepada Allah ada beberapa perkara. At-tawassul jaiz wal matlub. Tawassul yang pertama, ingat catat, tawassul yang boleh bahkan diperintahkan. Bagaimana itu? Dijelaskan oleh beliau, huwa at-tawassulu bi asma'illah wa sifatihi. Yaitu engkau berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifatnya yang mulia. Pak Sofyan kalau makan baca apa Pak Sofyan? Kalau makan Bismillah, itu doa. Apa artinya Pak Sofyan? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Itulah Pak, kita minta kepada Allah
berkah ketika mau makan dengan menyebut bismillah, dengan nama Allah. Kan antum barangkali belum tahu Pak, membahas bismillah itu bisa 2 bulan Pak. Kan dalam bismillah terkandung adab yang tinggi kepada Allah. Biismu Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mohon berkah dari perbuatan yang aku awali dengan menyebut namamu. Itulah bismillah. Jadi jangan sepelekan bismillah itu. Ya. Orang baca bismillah, baknya dihilangin Pak. Jadi gimana Pak Burhan? Bismillah. Jangan ya, jangan jadi imam, jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah, jangan bismillah. Jangan mengambil satu huruf di Al-Quran Pak lalu antum buang di dalam qiraah, nggak boleh. Al-Quran yang terdapat di dalamnya 6066 ayat itu dan seterusnya, huruf-hurufnya nggak boleh dihilangkan, baik waktu baca atau dihafal. Ya, ada sifat huruf di situ Pak, nggak boleh dihilangkan. Bismillah, ada huruf H yang dikasroh, dan di waqaf harus ada sifat hurufnya, nggak boleh bismillah, hilang H-nya. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, hilang H-nya, nggak boleh. Mengambil satu huruf dalam Al-Quran hukumnya kata Ali bin Abi Thalib kufur. Nggak main-main Al-Quran itu, karena dia firman Allah Jalla wa Ala. Jadi Pak Syukran baca bismillah artinya Pak, dengan menyebut nama engkau wahai Allah, aku mohon berkah, mohon rahmat dari perbuatan yang aku awali dengan menyebut nama engkau. Luar biasa tidak bismillah itu? Alhamdulillah itu baca bismillah. Maka setiap orang yang membaca bismillah dengan ilmu, pasti dia mendapatkan kebaikan dari bismillah, pasti. Tapi orang yang membaca bismillah masuk sini ya dia hanya dapat pahala mengucapkannya saja, tapi tambahan faidah Allah kurangkan, nggak didapat. Makanya makannya 3 piring nggak kenyang-kenyang. Makan piring tambah gitu. Dia baca bismillah karena rutinitas saja, dia nggak sadari bahwa dia mohon berkah sama Allah. Berkah apa sih Mas Rizky? Berkah bukan berkat, kalau berkat besek. Berkah itu Pak, kebaikan yang berkesinambungan terus datang. Walaupun gaji kecil, cukup sampai tanggal 30. Cukup. Gajinya gede, tanggal 10 udah ngutang, pusing palanya dia. Belum berkah. Hidup kita usianya tua Pak, rajin ibadah, sholat 5 waktu dijaga, berkah hidupnya. Punya istri 1, alhamdulillah anak-anaknya sholat semuanya, berkah hidupnya. Jadi berkah itu nggak mesti hadir kekayaan di kanan kiri, nggak itu. Berkah itu baik yang datang dari Allah, berkesinambungan. Jadi berdoalah kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman Pak? Ar-Rahman. Ar-Rahman pengasih penyayang. Iya, nggak apa-apa Pak, kan biasa bolak-balik kita. Ar-Rahman arti di Indonesia itu pengasih, walaupun nggak tepat, tapi tidak apa. Ar-Rahman adalah nama dari nama Allah. Nggak boleh menamakan nama orang Rahman, nggak boleh. Harus Abdul Ar-Rahman atau Abdul, karena dia nama Allah. Jadi nggak boleh nama Allah yang sudah pasti dipakai buat nama kita, nggak boleh. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahman nama Allah. Ya Rahman, berarti kita memanggil apa? Kalau Pak Syafan lagi doa nih Pak, Ya Rahman, berarti yang Bapak panggil siapa? Allah, karena Ar-Rahman nama Allah. Ya Rahman, Engkaulah zat yang maha pengasih, berikan aku rasa kasih kepada sesama muslim. Itu namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi jangan disebut Ar-Rahman, 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 nggak diisi dengan doa. Nabi nggak ajarkan begitu Pak. Berdoa dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha, ini dalilnya. Kita lihat dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Jalla wa Ala bahwasanya berdoa dengan asmaul husna itu perintah. Surat Al-A'raf 180 Allah berfirman walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna, yang indah, yang sempurna. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Jadi kau berdoa kepada Allah, ada yang diminta di situ. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang, Engkau Ar-Rahim, maka berikan aku sifat menyayangi. Itu gampang kan Pak Budi?
Apalagi Pak? Ya Allah, Engkau Allah As-Samad, Engkaulah zat yang maha bergantung. Jadikanlah aku hamba-Mu yang tidak bergantung kepada makhluk. Itu mintanya. Adapun menghafal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, kalau dihafal bukan sekedar dihafal yang menyebabkan dia masuk surga, tapi diihsa. Dalam bahasa Arab Pak, ihsa itu dihafal, ditadaburi maknanya, baru namanya ihsa. Jadi sekedar menghafal itu enggak termasuk ihsa. Harus dihafal, ditadaburi maknanya. Oh, Allah As-Samad, Allah maha bergantungnya seluruh makhluk. Berarti saya nggak boleh bergantung kepada makhluk. Itu maknanya. Oh, kalau gitu kemana saja saya berangkat, hanya Allah yang menjaga saya. Lepaskan tuh jam-jam yang bisa menjaga kita. Iya tidak? Kalung-kalung yang bisa menjaga kita. Nggak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Jalla wa Ala. Jadi tawasul yang pertama yang diperintahkan adalah dengan menyebut nama dan sifat Allah. Wal amali saleh, juga tawasul dengan amal soleh. Apa dalilnya Pak? Allah berfirman, kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan-jalan menuju Allah. Carilah wasilah menuju Allah. Ayat ini Pak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti tahu bagaimana beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya, ay taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amala bima yurdihi. Wasilah yang dimaksud dengan amal ketaatan dan amal yang diridhoi. Itulah tawasul dengan amal soleh. Apa contohnya Pak? Ini terakhir pembahasan. Ada 3 orang yang masuk gua. Kemudian guanya tertutup pintu. Lalu salah seorang di antara berkata, sebutkan amal-amal soleh kita. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan pamrih, yaitu menyebut nama amal-amal soleh kita agar Allah bukakan pintu gua itu. Lalu berkata salah seorang di antara mereka, ya Rabbi, aku memiliki 2 orang tua yang setiap hari aku berikan dia susu. Satu saat mereka tertidur dan aku sudah memerah susu dan mereka belum bangun, dan anak-anakku memerengek-rengek meminta susu. Maka aku tidak berikan kepada anak-anakku sampai mereka bangun. Saat mereka bangun, aku berikan susu kepada mereka, lalu aku baru berikan susu kepada anak-anakku. Jika engkau ridha, bukalah pintu gua, bergeserlah pintu gua. Paham? Jadi bolehnya meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut amal soleh. Ya Allah, tadi pagi aku subuh berjamaah, dan Engkau janjikan bahwa berjamaah itu 27 derajat. Dan aku punya penyakit, ya Allah, sembuhkanlah dengan amal soleh tersebut. Itu disyariatkan. Bisa Pak? Gitu. Ya, itu beramal soleh itu Pak penyebab doa kita sampai. Enggak ada amal soleh, doa enggak nyampe. Ya Mas Rizky, barakallahu fiik. Habis Pak? Masih? Kalau masih jangan ada ngantuk ya. Padahal sudah terakhir ya Pak. Baik, kemudian itu tadi adalah dalil bagi bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan cara apa? Yang pertama tadi Pak, dengan menyebut nama dan sifat Allah. Yang kedua dengan menyebut amal soleh. Jadi kalau Mas Rizky, misalnya Mas Rizky pingin dapat rezeki, kerja belum dapat upah, angkat tangan. Ya Allah, aku memiliki amalan berbakti kepada kedua orang tua. Jika engkau ridha, maka turunkan gaji saya. Boleh tidak? Sangat boleh. Kita kadang-kadang malu Pak minta sama Allah perkara-perkara yang ringan. Ya tidak? Apa kata Ibunda Aisyah? Mintalah kepada Allah walaupun seutas tali sandal yang putus. Kita nggak pernah minta sama Allah. Akhirnya kita minta sama makhluk. Maka mintalah kepada Allah dalam perkara-perkara, semua perkara kita, baik dunia maupun akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ini Pak dalil Bang Rian, ini dia dalil bahwasanya Allah memiliki nama lebih dari 99. Ini dalilnya. As'aluka bikulli ismi huwalak.
Ya Allah, kata Nabi, aku mohon kepadamu dengan nama-nama yang kau miliki. Nabi nggak nyebut jumlahnya. Berarti ada nama-nama Allah yang Allah tidak sebutkan. Dan memang betul, nanti di akhir hadis ini, di kitab ini juga akan ada bahwa nama-nama Allah tidak terbilang jumlahnya. Bahkan semua ulama Islam ya tidak pernah membatasi jumlah nama-nama Allah. Adapun kalau kalian lihat poster-poster Asmaul Husna yang 99 riwayat Tirmidzi, sepakat para ulama Islam bahwa Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban yang meriwayatkan Allah sampai di bawah itu dari perawi, bukan dari ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya bawakan hadisnya. Hadisnya panjang, Pak. Ya, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa'nya maka dia masuk surga. Allah memiliki Allah Al-Khaliq Al-Bar sampai di bawah tuh, kemudian dicetak di masjid-masjid Asmaul Husna. Ternyata Pak, 99 nama itu yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Itu tulisannya perawi. Coba lihat. Jadi yang benar itu adalah sabda beliau, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Tapi bukan berarti kalian enggak boleh mengucapkan Asmaul Husna, bukan. Silakan hafalin kalau itu adalah Asmaul Husna. Tapi membatasi nama Allah dengan 99 tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan melalui lisan Nabi-Nya, aku meminta kepadamu hai Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya engkau menyimpan nama-namamu yang kau tidak sebutkan kepada makhluk. Berarti ada nama yang tidak disebutkan oleh Allah. Kemudian Pak, Asmaul Husna yang kalian tahu 99. Di antaranya Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakam, itu tidak disepakati sebagai Asmaul Husna. Kenapa Ar-Rahim itu tidak disepakati sebagai Asmaul Husna, sebagai nama Allah? Karena Ar-Rahim maf'ul, itu menerangkan Ar-Rahman. Demikian pula Al-Aziz. Kenapa Al-Aziz bukan nama Allah? Karena ada Allah menyebutkan bahwa istrinya Al-Aziz di zaman Nabi siapa itu? Yusuf. Istrinya Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah raja. Jadi boleh menamakan Aziz, namun sebaiknya kita berhati-hati. Walaupun itu bukan nama Allah, tetap disebut Abdul Aziz. Malik juga bukan nama Allah. Enggak disepakati Malik sebagai nama Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi memiliki teman atau sahabat yang bernama Malik. Hakam demikian pula. Makanya belajar Asmaul Husna itu untuk mengetahui mana yang mutlak nama Allah, mana yang bukan mutlak nama Allah. Kalau itu mutlak nama Allah, tidak boleh dipakai untuk makhluk. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memahamkan kita pada perkara yang besar ini. Kita berakhir pada waqala sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa bi kulli ismin huwa lak. Aku minta kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang kau miliki. Kemudian Nabi bersabda, wa qulu sallallahu alaihi wasallam li sahabati alladzi sa'aluhu murafaqatul jannah. Ya, sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami mendekati surga? Maka Nabi mengatakan, ini ala nafsika bikathiratis sujud. Maka bantulah aku dari diri kalian dengan cara kalian memperbanyak sujud. Apa maksudnya? Sholat, perbanyak sholat, dan itu adalah tawasul dengan amal soleh. Bisa Bang Rian? Alhamdulillah. Habis ya. Pas satu lagi deh, terakhir. Wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillah li rasul wal awliya wa kasisatil ashabil gharil ladina tawassalu bi a'malihim li sahibati fa farrajallahu anhum. Ini tadi sudah saya bahas bagaimana beramal soleh menjadi ucapan tawasul. Ya Allah, aku memiliki orang tua yang aku berbakti kepadanya dan aku memiliki kesulitan, maka tolonglah dengan amalanku berbakti kepada orang tua. Itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Walhamdulillah, tawasul yang pertama sudah kita bahas, yaitu tawasul yang terpuji dan disyariatkan. Adapun tawasul yang tercela nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Silakan Pak.
yang itu milik Allah Jalla wa'ala. Menamai anak atau orang Allah nggak boleh. Atau yang dikiaskan itu Allah. Ya, Tuhan. Kan orang Indonesia kalau menyebut Allah Tuhannya. Kalau yang dia masuk Tuhan itu adalah yang dia sembah, kemudian dia menamakan orang itu Tuhan, maka orang itu kufur. Ya, telah keluar dari millatul Islam karena mengambil nama Allah untuk namanya termasuk mencacati tauhid asma wa sifat. Berarti dia tidak mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, jadi menamakan orang dengan Robbi. Robbi tahu ya, Robbi dengan double B jangan. Kalau Robbi boleh. Ya Robbi ROB boleh, tapi kalau Robbi nggak boleh. Karena Rob itu adalah Allah. Jadi kalau Abdul Rob boleh, tapi kalau Robbi pakai ba, sini Robbi pakai ba-nya 2, B-nya 2 nggak boleh. Karena Robbi nama Allah, Arab nama Allah. Kemudian nama Allah yang lain misalnya God. God itu dalam bahasa Inggris apa Pak? God. God kan Tuhan ya. God kalau di God itu Tuhan Pak. Orang Barat menamakan God itu Tuhan. Yang mereka sembah Pak, God itu. Cuman God itu dalam bahasa Arab namanya Ab. Dan Allah nggak suka dengan panggilan Ab. Allah lebih suka dengan Rob atau Allah. Kenapa? Kalau God itu Pak ditambahkan di belakangnya ESS, Goddess. Jadi dewa-dewa. Ya. Kalau Allah nggak bisa antum tambahin, antum mau tambahin apa? Nggak bisa. Rob itu nggak bisa ditambah. Maka tingginya Allah, nama Allah itu Pak nggak bisa ditambah-tambahkan. Kalau God masih bisa. Godfather, jadi tidak ditambahin. Tuhan Bapa, Godmother, Tuhan Ibu, dan seterusnya. Allah nggak bisa. Maka nggak boleh mensifati Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Atau nggak boleh mengambil sifat yang Allah miliki disematkan ke makhluk. Untuk Tuhan itu yang disembah. Nggak boleh nama Tuhan dijadikan sebagai nama. Juga nama-nama buat nama-nama makanan Pak. Toko Ar-Rahman, jangan pakai nama Allah buat nama-nama toko, jangan. Namanya aja toko Rais sudah, toko Allah, toko Sopian, udah ya kan? Emang kenapa pakai nama-nama toko Jainal? Udah, kenapa mesti pakai nama Allah sih Pak? Itu di Cibinong ada tuh pecel ayam Ar-Rahman, saya mampir Pak. Bang, jangan pakai nama Allah. Emang kenapa Pak? Nggak boleh Pak. Kalau mau toko atau pecel ayam Abdul Rahman, iya kan? Jangan Ar-Rahman, masa Allah dibuat pecel ayam? Kan nggak ada sama Allah Pak. Nama orang juga Tuhan sini. Ini menjadikan Allah dikecilkan, dikhawatirkan Pak. Istidraj. Kalau dia dinamakan Tuhan kemudian dia semakin bagus dunianya, maka istidraj. Dia bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar, tapi Allah berikan dunia. Tapi nanti seperti Qarun, hartanya banyak, Allah perintahkan bumi, wahai bumi terbelahlah, makanlah Qarun dan hartanya. Jadi harta karun. Gitu katanya. Jadi nggak boleh menyebut nama orang dari nama-nama Allah. Boleh nggak nama malaikat? Misalnya Jibril, ya, lebih baik tidak. Jibril, ada kan nama Jibril kan? Ya, lebih baik tidak. Kalau yang selain Jibril boleh Pak, Ridwan, boleh. Ya kan? Ada kan nama malaikat Ridwan? Malik. Nah makanya Malik kenapa bukan nama Allah? Karena ada makhluk Allah yang bernama Malik. Siapa itu? Penjaga apa Malik? Surga apa surga? Apa neraka Malik? Nah, jadi kalau itu benar nama Allah nggak boleh dinamakan Malik, nama malaikat gitu. Betul Pak, telitinya para ulama sampai nama-nama Allah saja diperiksa oleh mereka itu. Bahwa Malik itu bukan mutlak nama Allah. Kenapa? Ada makhluk Allah yang malaikat yang bernama Malik. Nah, gitu. Dan kita baca di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin dengan 2 qiraah. Yang pertama ma panjang, Maliki Yaumiddin yang sering dibaca. Ya tidak? Artinya apa tuh Pak? Memanjangkan Malik yang menguasai sifat. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, tuh lihat. Gitu ya. Jadi Islam ini wah sungguh Pak, antum
mendalami Islam Pak, seperti antum berenang yang tidak ada tepinya. Senang sekali Pak. Maka cukupkan dengan Islam, jangan namain anak Tuhan, jangan, nggak boleh. Punya Allah itu, begitu Pak. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain, Pak Rais? Oh, siapa dulu deh kan? Oh iya, Bang Fi, Bang. Jadi kalau ada orang mengatakan barang ini bisa mengambil manfaat kayak gimana tadi, kalau seandainya ada orang mengatakan kalau saya tidak bekerja atau berdagang, bagaimana saya mendapatkan uang? Contohnya seperti itu. Kalau dia Kalau saya nggak berdagang atau bekerja, bagaimana saya bisa mendapatkan rezeki atau bisa menafkahi Iya. anak itu? Gimana? bagus. Jadi kalau Bang Rizky, Bang Rais, Pak Burhan, Pak Sofyan nggak kerja, itu nggak dosa syirik, enggak. Dosanya karena melanggar perintah Allah untuk bekerja. Ya, karena rezeki kita sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita duduk di sini, yang nyender siapa aja, yang ngantuk siapa aja, udah dicatat di langit 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rezekinya berapa udah dicatat. Jadi antum nggak bekerja tetap makan, coba saja. Antum nggak kerja tetap makan, dari siapa? Orang tua. Tetap makan, tetap minum. Tapi kita nggak kerja, Allah marah sama kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, "I'malu ya alu Daud syukran." Bekerjalah wahai keluarga Daud. Nabi Daud disuruh bekerja, Nabi Muhammad bekerja, Nabi Isa bekerja. Kok kita enggak? Malu sama para nabi, kan gitu kan? Nah, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Makan, coba aja dia nggak kerja, makan. Duduk di rumah pakai online dapat 10.000, 20.000. Makan, dijamin rezekinya. Cuman dosanya laki-laki yang nggak keluar rumah karena nggak menafkahi badannya dengan keringat. Kata Nabi, keringat yang keluar dari tulang punggung seseorang itu lebih baik daripada tangan di bawah. Begitu, ya tidak? Gitu ya. Adapun meyakini bahwa jimat ini bisa membuat saya berkah. Nah, kalau ada wahyunya, saya pakai jimat itu. Saya juga ketemu Pak, ada tukang gorengan, saya buka lacinya, ada cabai itu sama bawang. Ya tidak. Ada lagi, ada rambut di situ. Untuk apa Bang? Supaya nggak diambil tuyul. Tuyul nggak takut Bang sama rambut. Tuyul takutnya sama Allah Jalla wa Ala. Tuyul kan makhluk Allah. Kita sudah dibumbui Pak dengan dunia lain. Makanya jangan suka nonton dunia lain. Jadi lain pikiran kita. Dunia yang nyata yang kita tonton, jangan yang lain. Yang lain mah bisa bohong. Yang nyata aja di hadapan kita. Kita punya utang, ya bayar. Jangan jadi dunia lain. Nggak mau bayar utang namanya itu. Ya. Jadi pakai dunia nyata. Karena Islam mendidik kita tuh rasional. Ente punya utang bayar, ente pengen makan, cari makanan. Gitu. Jangan duduk, nggak bakal turun makanan. Bisa nggak Allah menurunkan makan ketika antum lapar? Bisa. Bisa, tapi Allah ingin kita bergerak. Ya tidak, malu. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Nabi Daud kan nabi, Bang, angkat tangan juga makanan turun, tapi nggak boleh. Allah kerja. Gitu, Bang Risi. Barakallahu. Ya, Bang Rais. Sebenarnya ini tawassul dengan Asmaul Husna. Iya. Kalau doanya doa secara umum dan memang Asmaul Husnanya bisa pas kan mungkin lebih mudah. Misalnya kita minta doa dihapuskan, diampuni, maka pakai Asmaul Husna Ya Ghafar. Kalau misalnya doa masalah gimana mau pastinya ya? Misalnya minta supaya contoh motor hilang, Bagus. Iya. Iya. Jadi Asmaul Husna itu Pak adalah nama-nama Allah. Setiap nama memiliki sifat. Jadi kalau antum nggak nemukan nama Allah yang terkait dengan penderitaan kita, pakailah sifatnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah zat yang mengetahui yang gaib. Kan sifat Allah itu ya. Al-Ghuyub. Ya, kita minta Engkaulah yang paling mengetahui kegaiban. Barangku hilang ya Allah, berikan gantinya. Ya tidak. Jadi ketika antum nggak apal nama-nama Allah, cari sifatnya. Ya, Nabi berkata apa? Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya kan? Dengan namamu ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu. Rahmat bukan nama Allah, sifat. Bi rahmatika astaghith, carikan bagiku jalan keluar. Jadi ayat ini Pak, hadis Nabi yang kita baca di zikir pagi,
Ya Hayyu ya Qayyum itu bisa dipakai untuk semua keadaan kesulitan. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Aziz ya Jabbar, Ya Muqallibal Qulub, Ya Amlakul Malak. Sebut aja nama-nama Allah lalu isi belakangnya dengan doa. Aku punya penderitaan, air kering di rumah, hujan gak turun, turunkan hujan buat aku. Boleh, sangat boleh, ada dalilnya. Jadi kalau nggak hafal, sebutlah sifat-sifat Allah. Karena semua sifat-sifat Allah terkandung di dalam makna Asmaul Husna. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah menjadi nama. Tapi setiap nama mengandung sifat. Begitu Pak Rais. Barakallah. Habis. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semua. Saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang membuka dada kita bahwasanya Allah zat yang tidak boleh kita sekutukan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan kita berdoa kepadanya dengan nama-nama yang indah dan sifat yang mulia agar kita dijauhi dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia. Amin ya mujibas sa'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi